Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Imelia. Saya akan mempresentasikan materi mengenai paragraf berdasarkan bentuk wacana atau sifat dan tujuannya. Selanjutnya di sini ada pengertian dari paragraf. Paragraf merupakan bagian dari suatu tulisan atau karangan. Jadi di dalam paragraf itu terdapat serangkaian kalimat. Kalimat-kalimat tersebut saling berkaitan untuk membentuk gagasan tertentu. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan bentuk wacana atau sifat dan tujuannya. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang diceritakan itu. Nah, jadi paragraf narasi itu paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan, seolah pembaca dapat merasakan sendiri apa yang diceritakan oleh penulis. Selanjutnya, paragraf narasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu narasi fiksi dan narasi non-fiksi. Narasi fiksi yaitu narasi yang menceritakan suatu peristiwa yang bersifat imajinatif atau khayalan, contohnya seperti novel atau cerpen. Kemudian, narasi non-fiksi yaitu narasi yang menceritakan suatu peristiwa yang bersifat faktual, sesuatu yang ada dan benar-benar terjadi. Contohnya seperti biografi dan laporan perjalanan. Antara narasi fiksi dengan narasi non-fiksi memiliki perbedaan, yaitu pada narasi fiksi dibuat untuk menyampaikan sebuah hiburan. Kemudian pada narasi non-fiksi dibuat untuk menyampaikan suatu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan. Pada narasi fiksi dibuat untuk menggugah daya imajinasi, sedangkan pada narasi non-fiksi dibuat untuk menyampaikan pengetahuan atau informasi. Dalam narasi fiksi, penalaran difungsikan sebagai alat penangkap makna, sedangkan pada narasi non-fiksi, penalaran difungsikan sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan rasional. Nah, pada narasi fiksi, bahasa yang digunakan cenderung imajinatif, sedangkan pada narasi non-fiksi, gaya bahasa yang digunakan cenderung informatif. Selanjutnya, ada paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang memberikan, melukiskan, atau menggambarkan sesuatu berdasarkan pengalaman semua panca indera. Jadi, paragraf deskripsi itu paragraf yang melukiskan atau menggambarkan objek dengan sejelas-jelasnya, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang diceritakan oleh penulis. Selanjutnya, ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang menerangkan, menjelaskan, atau memaparkan sebuah gagasan atau ide kepada pembaca. Tujuan paragraf eksposisi yaitu menjelaskan topik kepada pembaca dengan sejelas-jelasnya. Dalam menyajikan paragraf eksposisi, data yang digunakan harus faktual dan bersifat historis. Selanjutnya, ada beberapa jenis teks eksposisi. Yang pertama ada eksposisi sebab akibat, yaitu menyajikan suatu peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Kemudian ada eksposisi ilustrasi, yaitu mengilustrasikan sesuatu dengan sesuatu hal lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan sifat. Kemudian ada eksposisi proses, yaitu berisi paparan yang menerangkan serangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan suatu produk. Selanjutnya ada eksposisi perbandingan, yaitu penulis mencoba menerangkan ide dalam kalimat utama dengan membandingkannya dengan sesuatu hal lain. Selanjutnya ada eksposisi pertentangan, yaitu berisi pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu hal lain. Kemudian ada eksposisi definisi, yaitu menjelaskan sesuatu pengertian, namun pembahasannya hanya fokus pada suatu pengertian tersebut, jadi tidak dikaitkan dengan suatu hal lain. Selanjutnya ada eksposisi analisis, yaitu memisah-misahkan ide dalam gagasan utama, kemudian masing-masing dikembangkan secara berurutan. Nah, yang terakhir ada eksposisi klasifikasi, yaitu membagi dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori.
Selanjutnya ada paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang di dalamnya dikemukakan alasan atau argumen yang kuat untuk memperkuat ataupun menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Nah, jadi paragraf argumentasi itu paragraf yang berisi argumen atau pendapat, baik itu berupa penolakan atau dukungan. Selanjutnya ada paragraf persuasi, yaitu paragraf yang bertujuan untuk mengajak, membujuk, dan meyakinkan pembaca agar melakukan apa yang diinginkan oleh penulis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.